Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terlebih ma'asyiral muslimin, saat ini kita berada pada satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak rahmat, pahala, fuyudat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil oleh Allah SWT dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menghadap kepada Allah guna mendapatkan amanat atau mandat agar kita umat Islam melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dibimbing oleh Allah sehingga di dalam keseharian kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu tanpa ada yang lobang. Mudah-mudahan semua itu diterima dan juga pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Firman Allah SWT itu menunjukkan bahwasanya memang Nabi kita di Isra dan Mi'raj kan dipanggil oleh Allah SWT perjalanan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian dari Palestina dipanggil menuju Sidratul Muntaha. Sampailah di sana malaikat Jibril yang mengantarkan beliau ini tidak kuat karena belum wilayahnya untuk naik lagi dari Sidratul Muntaha. Maka Nabi kita Muhammad SAW ditemani malaikat Jibril bersama dengan kendaraan buraknya turun dan singgah di Sidratul Muntaha, yaitu langit paling tinggi. Ma'asyiral muslimin, kemudian beliau dipanggil lagi naik sampai menghadap Allah SWT dan diberi mandat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj banyak peristiwa kalau kita kaji. Antara lain tatkala beliau dalam perjalanan yang ditemani oleh malaikat Jibril itu ada 3 orang yang memanggil-manggil. Sesungguhnya 3 orang ini adalah penggoda bagi iman setiap umat Islam. Yang pertama, tatkala beliau dalam perjalanan itu mendengarkan panggilan dari sisi kanannya. Ya Muhammad, anzil ya Muhammad, turun kau hai Muhammad, ta'al, kau datang ke sini, kau duduk di sini. Tapi Nabi kita dalam panggilan itu tidak menghiraukannya, tapi beliau tetap istiqomah sesuai dengan perintah Allah SWT dalam perjalanannya. Maka tatkala panggilan itu sudah tidak terdengar, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wa man hadza ya Jibril?" Siapa itu hai Jibril yang memanggil-manggil? Maka malaikat Jibril mengatakan,
dzaka da'il Yahud. Mereka itu adalah penggede-penggede Yahudi. Untung hai Muhammad engkau tidak turun. Untung hai Muhammad engkau tidak menengok. Untung hai Muhammad engkau tidak singgah. Andai kata engkau singgah, andai kata engkau turun, andai kata engkau menghiraukan, tahawwadat ummatuka, maka kelak umatmu itu banyak yang akan masuk Yahudi. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah Nabi kita memang istiqomah di jalan yang lurus, tidak menengok kanan dan kiri kalau beliau mendapatkan tugas dari Allah SWT. Ini tugas dipanggil menghadap Allah SWT. Tapi pun demikian ma'asyiral muslimin, Nabi kita yang sudah tidak menengok itu atas panggilan penggede Yahudi, tapi berapa banyak umat Nabi Muhammad SAW yang terpengaruh dengan adat istiadat Yahudi, dengan cara berpikir Yahudi, dengan cara berpakaian Yahudi dan seterusnya. Padahal Nabi kita saat itu tidak menengok tatkala dipanggil oleh penggede Yahudi. Ma'asyiral muslimin, demikian juga sebentar lagi tatkala suara-suara sudah mulai hening, maka dari samping kirinya beliau mendengarkan panggilan lagi. Ta'al ya Muhammad, anzil ya Muhammad, sini engkau Muhammad, engkau turun sini, engkau singgah. Maka tatkala suara-suara itu sudah tidak terdengar, Nabi bertanya, "Wa man zaka ya Jibril?" Siapa itu hai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, "Dzaka da'in Nasara." Itu adalah penggede-penggede Nasrani. Untung hai Muhammad engkau tidak menengok. Untung hai Muhammad engkau tidak menghiraukan. Andai kata engkau turun, tanassarat ummatuka, maka kelak umatmu itu banyak yang ikut Nasrani. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak menghiraukan semua itu. Tapi apa yang terjadi? Zaman sekarang banyak orang-orang kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tapi mengikuti perilaku, kebiasaan, ajakan orang-orang Nasrani, membela dan seterusnya, condong dan seterusnya. Padahal Nabi kita saat itu tidak menengok panggilan dari penggede Nasrani. Ma'asyiral muslimin, Nabi terus melanjutkan perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah jalan ada seorang wanita tua, nenek-nenek, walaupun sudah reot, tapi dia masih berginco tebal, masih berhias dengan menornya, memanggil, "Ta'al ya Muhammad, sini engkau Muhammad, anzil ya Muhammad, turunlah engkau hai Muhammad." Ma'asyiral muslimin, Nabi kita melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan panggilan-panggilan itu. Tatkala panggilan-panggilan itu sudah tidak terdengar, maka beliau bertanya, "Wa man tilka ya Jibril?" Siapa itu wanita hai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, "Tilka dunya." Itu adalah gambaran dunia. Sesungguhnya dunia ini sudah seperti nenek-nenek yang sudah bau tanah tapi masih saja bersolek. Kata malaikat Jibril, "Untungnya Muhammad engkau tak tengok. Untungnya Muhammad engkau tak turun. Untungnya Muhammad engkau tak singgah. Andai kata engkau singgah, andai kata engkau turun, andai kata engkau menengoknya, pasti umatmu kelak akan lebih banyak merebutkan dunia daripada berebut kehidupan akhirat." Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah Nabi kita istiqomah, tidak menengok sana dan sini. Tapi apa yang terjadi? Umat Nabi Muhammad saat sekarang lebih banyak memperdulikan kehidupan dunianya, bahkan kadang-kadang sampai melupakan akhiratnya. Sholat ditempuh hanya beberapa menit saja, tapi kalau bekerja mengejar uang, bahkan uang haram kon ditelan, dimakan. Ini tak ada batas waktu yang mengikatnya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ma'asyiral muslimin, marilah kita di dalam kehidupan ini berkiblat kepada sejarah Isra dan Mi'raj. Kita berhati-hati jangan sampai kita termakan oleh rayuan atau godaan orang-orang Yahudi atau ajakan orang-orang Nasrani, dan juga jangan sampai kita tergoda oleh kehidupan dunia yang hanya sementara ini,
tapi kita mengikut kepada ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa alas siratil mustaqim, pada garis yang lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat mengingatkan kita dan juga mendekatkan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan diterima dan dijadikan sebagai modal pahala yang besar tatkala kita taat kepada Allah dengan beribadah yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.